Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Siap pula untuk belajar ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di materi kelas 1 kurikulum sekolah penggerak pembelajaran bahasa Indonesia bab 1 tentang membaca suku kata ba, bu, dan be. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita sekarang akan mulai pembelajaran ya. Nah, materi yang pertama yaitu cara menulis. Berlatih menulis, peganglah pensil dengan benar. Lihat gambar yang di bawah ya. Pensil dipegang dengan 3 jari. Pensil ditindihkan di jari tengah. Jari telunjuk dan ibu jari memegang pensil. Ya. Jadi, itu cara yang baik untuk memegang pensil. Lalu gambar berikutnya. Saat menulis duduk yang tegak. Nah, ketika kita menulis, duduknya harus tegak, tidak boleh bungkuk ya. Muka juga harus tegak ke depan, tidak boleh tunduk kepalanya. Kepala kita harus tegak. Nah, badannya tidak boleh miring ke kiri atau tidak boleh miring ke kanan. Bukunya juga posisinya harus lurus dengan badan, tidak boleh miring posisi bukunya. Nah, pensilnya juga tetap sama, harus lurus dengan badan kita. Jadi posisi kitanya itu harus tegak badannya, tidak boleh bungkuk ya. Itu cara menulis dengan benar. Posisi kita harus tegak ya anak-anak. Lalu berikutnya yaitu menuliskan huruf awal nama binatang-binatang ini yang ada di samping ini ya. Nomor 1, burung. Burung diawali dengan huruf B. Huruf B ya, burung. Kata burung diawali juga dengan suku kata bu. Bu. Burung. Kata burung juga mempunyai 2 suku kata, yaitu bu sama rung. Itu kata burung. Burung itu diawali dengan huruf B dan diawali juga dengan suku kata bu, yaitu burung. Dia mempunyai 2 suku kata ya. Lalu gambar yang kedua diawali juga dengan huruf B. Beruang. Beruang itu diawali dengan huruf B. Beruang. Nah, diawali dengan suku kata B. B. Beruang. Nah, dia kata beruang mempunyai 3 suku kata, yaitu B, ru, sama ang ya. Lalu ada gambar yang ketiga tuh. Apa gambar apa? Bebek. Nah, kata bebek diawali juga dengan huruf B. Nah, nama binatang bebek itu diawali dengan huruf B ya. Nah, untuk suku katanya diawali dengan suku kata B, yaitu bebek. Nah, dia mempunyai 2 suku kata. Bebek, kata bebek itu ada 2 suku kata, yaitu B sama bek. Jadi bebek. Dengan menuliskan nama binatang-binatang itu tadi,
kalian bisa mengenal jenis-jenis huruf ya. Nah, dengan menulis huruf B besar dan B kecil, kalian mengenali bentuk huruf kapital dan huruf kecil. Di sini ada huruf B. Yang di atas ada huruf B kapital dan ada yang di bawahnya ada huruf B kecil. Nah, itu ada huruf B. Huruf B kapital dengan huruf B kecil itu berbeda bentuknya ya. Nah, cara menulis huruf B kapital, lihat yang atas, gambar yang atas ya. Itu caranya yaitu ditarik ke bawah atau garis ke bawah, lalu buat lengkung atas sekali dan lengkung yang bawah ya. Nah, itu cara menulis huruf B kapital ya. Lalu cara menulis huruf B kecil bagaimana? Tuh lihat B yang di bawah, yang gambar di paling bawah ya. Membuat huruf B kecil yaitu buat garis lurus dari atas ke bawah. Lalu di tengah-tengah garis kalian bagian bawahnya kalian bikin lengkungan ke depan. Nah, bundar ke depan, lengkungan ke depan itu tapi di bagian bawah. Itu cara menulis huruf B kecil ya. Kalau B besar itu 2 kali membuat lengkungan, sedangkan huruf B kecil itu 1 kali lengkungan di bagian bawah ya. Nah, itu cara menulis huruf B besar dan huruf B kecil. Nah, dengan kalian belajar menulis huruf B besar atau huruf B kecil, kalian itu mengenal bentuk huruf. Nah, ada huruf kapital tadi, huruf B besar, dan mengenal huruf kecil. Di sini ada kan huruf B kecil ya. Nah, kalian belajar menulis huruf B besar dan huruf B kecil ya. Di rumah kalian belajar menulis huruf untuk melancarkan atau melenturkan jari-jari kalian dalam cara belajar menulis. Lalu materi berikutnya ya. Di sini kalian disuruh belajar membaca. Membaca dengan menggunakan suku kata ba, bu, dan be. Nah, di sini ada gambar buku. Buku, kata buku itu diawali dengan suku kata bu. Bu, buku. Diawali dengan suku kata bu, yaitu buku. Itu mempunyai 2 suku kata, bu sama ku. Lalu ada buaya. Nah, buaya juga diawali dengan suku kata bu. Buaya, buaya, buaya. Nah, itu diawali dengan suku kata bu. Buku, buaya. Nah, 2 kata tersebut diawali dengan suku kata bu. Lalu ada gambar balok. Balok, kata balok itu diawali dengan suku kata ba, yaitu balok. Nah, lalu ada baju. Baju juga sama ya, diawali dengan suku kata ba, yaitu baju. Nah, itu suku kata ba. Ada balok, ada baju. Lalu ada suku kata be. Di sini ada benang, ada bebek. Nah, suku kata be ada benang, benang. Diawali dengan suku kata b, b. Ada lagi bebek. Bebek juga sama ya, diawali dengan suku kata b. Benang, bebek diawali dengan suku kata B. Nah, dengan membaca ba, bu, dan B, kalian berlatih merangkai huruf menjadi suku kata.
Tadi merangkai huruf menjadi suku kata. Suku kata B sama U jadi bu, buku. Lalu B U A Y A jadi buaya. Nah, itu ya caranya dengan mengenal huruf bu, ba, be. Kalian berlatih merangkai huruf menjadi suku kata. Hurufnya yang mana aja huruf? Huruf A, huruf B. Nah, di sini ada huruf U. Contohnya di sini huruf B dan A, tambah lagi huruf L, tambah huruf O, tambah huruf K. Jadi dibacanya balok ya. Huruf B sama A, ba. Huruf L sama O sama K jadi lok. Jadi balok. Itu merangkai huruf menjadi suku kata ya. Lalu lihat di sini ada gambar. Di sini ada 2 gambar ya. Gambar pasar. Yang A pasar sibuk, sedangkan yang B pasar tidak sibuk. Apa sih sibuk? Sibuk itu banyak kegiatan ya. Ada kegiatan apapun itu yang sibuk ya. Itu kata sibuk itu banyak kegiatan ya yang atau banyak yang dikerjakan ya. Nah, dari kedua gambar ini, gambar A dan gambar B, pasar mana yang terlihat lebih sibuk atau terlihat sibuk? Pasar mana? Pasar A atau pasar B? Ayo, tentunya pasar A karena pasar A ini pasar sibuk ya. Di sini lihat di gambarnya. Di gambar pasar A banyak kegiatan atau orang belanja, ada orang yang jualan. Rame kan yang pasar A? Sedangkan yang pasar B atau pasar tidak sibuk, di sini nggak ada kegiatan ya. Biasanya kalau pasar sibuk itu atau banyak kegiatan itu di pagi hari ya. Kalau pagi hari itu pasar itu sibuk, ramai, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Ada yang belanja, ada pula penjualnya juga ramai. Sedangkan pasar B atau pasar tidak sibuk itu biasanya pasar ketika tidak sibuk itu dalam waktu apa? Itu biasanya sore hari atau malam. Kalau sore atau malam pasar itu akan tidak ramai, tidak ada orang, penjual tidak ada, pembeli juga tidak ada ya. Lalu apa yang kita lihat pada gambar pasar sibuk itu? Apa ayo? Yang kita lihat itu ya pada gambar pasar sibuk ada orang yang membeli atau pembeli, ada penjual. Di sini banyak aktivitas, ramai. Ada yang mungkin menawar dagangan para penjual ya. Nah, itu pasarnya. Kalau aktivitas di dalam pasar. Lalu apa bedanya pasar sibuk dan pasar tidak sibuk? Ayo. Nah, pasar sibuk itu yaitu banyak aktivitas di dalam pasar, yaitu aktivitas tadi yaitu kata ibu ya, aktivitas penjual dan pembeli itu kalau pasar sibuk. Sedangkan pasar tidak sibuk itu tidak ada aktivitas, tidak ada aktivitas penjual, tidak ada aktivitas pembeli, itu sepi, pasarnya sepi, tidak ada aktivitas sama sekali, itu pasar tidak sibuk ya. Demikian materi hari ini, materi bahasa Indonesia tentang membaca suku kata ba, bu, dan be. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas ya.